Hari ini saya akan menyampaikan setidak-tidaknya ada dalam Al-Quran indah sekali ayat ini Bapak dan saudara sekalian. Jadi ayat ini menggambarkan betapa pentingnya zikir. Dari sekian zikir ada zikir yang induk zikir, yang zikir yang paling besar. Apa itu? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar dan zikir yang paling besar. Jadi Allah memberikan sebuah gambaran kepada kita, ultimatum, statement, pernyataan tegas dari Allah bahwa salat itu dipastikan dapat mencegah diri kita dari pelakunya, dari pelaksananya, dari pendirinya, dari keji dan mungkar, perbuatan yang merusak diri dan merusak orang lain. Oleh karena itu, salat itu kata Allah, wala zikrullahi akbar. Zikir yang paling besar. Zikir yang paling besar. Kalau kita pahami baik-baik, kita telaah betul-betul betapa salat itu memang zikir yang paling besar. Coba kita runtut satu-satu, Pak. Pertama, di dalam salat itu zikir iman. Di dalam salat itu memuat tentang iman. Di mana letak iman di salat? Yaitu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iman kepada Allah dan Rasul. Itu dalam salat. Juga termasuk dalam salat adalah iman terhadap kitab Allah. Kita membaca suratul Fatihah, berisi tentang iman, dan banyak lagi yang lainnya tentang bicara soal iman. Kemudian dalam salat juga zikir tentang Islam. Betapa banyak aturan-aturan yang di dalam salat itu menyangkut soal keislaman dalam diri kita. Aturan-aturan keislaman yaitu bicara soal fikih. Aturan-aturannya orang yang sholat itu ya harus berdiri, ruku dan sujud, ini adalah aturan fikih. Nah, zikir keislaman ada di dalam sholat. Di dalam sholat ada ihsan. Ada ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ihsan itu kita menyembah Allah, kita sholat seolah-olah kita melihat Allah. Tapi kalau kita tidak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Dua kategori. Kalau kita sholat, kita dituntut nomor one, nomor wahid, nomor satu, kita harus seolah-olah melihat Allah. Saya tanya kepada bapak dan saudara sekalian, pernah nggak rasanya bapak dan saudara-saudara sekalian waktu sholat seakan-akan melihat Allah? Pernah nggak? Mantap, makam bapak tinggi. Bapak pernah Pak? Asal saya melihat Allah? Belum, beda kan? Siapa yang pernah angkat tangan? 1, 2, subhanallah. Ini makam tasawuf tinggi sekali ini. Nah, itu. Jadi ini adalah kelas 1 ini. Kalau sudah ke situ, insya Allah itu yang dikatakan apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Ini kalau sudah pada saat kita ihsan kita, pada saat kita menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Tapi ada kelas 2. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, minimal kita percayalah bahwa Allah melihat kita. Ini kelas 2. Ini saya kira ada semua kita ya. Begitu kita takbiratul ihram, kita seolah-olah Allah melihat apa yang aku buat ini. Dan jangan yang ketiga, tidak melihat Allah, tidak merasa dilihat Allah. Lalu apa kerjaan kita? Kita mikirkan tentang bagaimana kapan saya keluar dari sini. ini kelas 3. Yang sholat apa itu? Itu persoalannya. Kalau sholat buang semua yang lain, 2 aja. 2 Pak. 2 Pak. Seolah-olah kita melihat Allah, atau kedua kita merasa dilihat oleh Allah. Ini dalam sholat. Dalam sholat ada iman, dalam sholat ada ihsan, Islam, dan dalam sholat ada ihsan.
Aduh, luar biasa Bapak dan Ibu. Di dalam solat itu ada dunia, Pak. Ada dunia. Dalam solat ada akhirat. Dan kalau ada dunia itu apa? Coba. Apa dalam solat itu? Wajib kita ada dunia dalam solat itu. Siapa yang tahu? Ini agak pendalaman solat kita. Biar enak begitu solat. Oh iya. Di dalam solat itu ada dunia. Kapan? Ketika kita mengucapkan salam ke kanan, salam ke kiri, haruslah tertancap hati kita kepada dunia. Bagaimana menjadi khalifatul ardh, menjadi pengelola bumi yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal arda warisuha min ibadiyas sholihin. Bahwasanya atau sesungguhnya bumi ini diwariskan oleh Allah kepada hamba-hambaku yang soleh. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, ini ada dunia. Jadi ketika kita segitu mau goodbye salat, kita keluar dari salat mengucapkan salam, tapi masih di dalam salat, itulah dunia. Artinya apa? Bagaimana kita keluar dari salat, kita berbuat yang baik, menabur karya yang banyak, meninggalkan kenang-kenangan, membuat sesuatu, menabur kebaikan untuk kesejahteraan bumi. Ini tugas kita. Begitu sholat selesai, kita dapat amanah untuk berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berikan keselamatan orang yang ada di kanan, di depan, di kiri, dan di belakang kita, dan di lingkungan kita. Kita berbuat yang terbaik. Ini sholat. Di dalam sholat ada akhirat, ya sudah pasti. Sudah pasti. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah naiknya orang beriman ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sholat disebut dengan takbiratul ihram. Apa artinya? Apa artinya? Takbiratul ihram. Artinya takbir yang mengharamkan ingat lain kecuali Allah. Sholli fardhu zuhri arba'atan mustaqbilul qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Tidak ada ingat lain kecuali Allah. Seberapa banyak kita ingat Allah, sebanyak itulah zikir kita. Seberapa banyak zikir kita ingat Allah, sebanyak itulah khusyuk kita di dalam sholat. Jadi sebenarnya kita bisa menghitung, saya ini sholat khusyuk apa enggak? Bisa enggak menghitung, Pak? Seberapa banyak kita ingat Allah, itulah khusyuk. Aqimi sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Jadi orang yang kalau ditanya bagaimana sholat yang khusyuk? Sholat yang ingat Allah. Yang tidak ingat Allah, itulah yang tidak khusyuk. Itulah yang tidak khusyuk. Begitu kita ingat Allah, itulah khusyuk. Allahu akbar. Ingat Allah seperti apa tadi? Merasa melihat, seolah-olah melihat Allah, atau merasa dilihat oleh Allah. Jangan keluar dari dua mainstream dua itu. Dari bingkai yang dibingkai oleh Allah, dari dua itu, yaitu merasa melihat Allah atau merasa dilihat oleh Allah. Itulah khusyuk. Itu. Apa orang khusyuk itu harus menangis? Iya, tapi tidak harus menangis. Tapi kalau menangis itu lebih baik. Waktu betul-betul sudah masuk sehnya itu, sudah masuk betul itu ya. Tapi orang yang khusyuk senyum saja khusyuk. Senyum dia mendengar ayat-ayat Allah yang mengembirakan tentang surga, dia tersenyum, senyum dalam salat. Tapi mendengar ayat-ayat Allah tentang azab, dia menangis. Artinya apa? Dia ingat Allah saat itu. Dia saat itu merasa Allah melihat dia, merasa ia melihat Allah, merasa melihat azab Allah, merasa melihat bagaimana surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita salat, itulah khusyuk. Jadi konsep khusyuk sederhana sekali. Bagaimana hati kita merasa melihat Allah dan merasa dilihat oleh Allah, dan gerakan kita sesuai aturan fikih yang ada. Jangan pula lewat aturan macam-macam. Aturan fikih sesuai dengan yang diajarkan oleh para imam mazhab kita.
Itu yang harus kita lakukan. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi solat zikir yang paling besar. Dalam solat yang lainnya tuh. Dalam solat juga bukan hanya sekedar ada iman, ada Islam, ada ihsan, tapi dalam solat juga ada dunia, ada akhirat. Dalam solat juga ada semua rukun Islam itu ada dalam solat. Cek satu-satu Pak. Kita cek satu-satu. Dalam solat ada enggak 2 kalimat syahadat? Ada kan? Nah, dalam solat ada enggak puasa? Apa? Di mana tuh? Karena tidak makan. Iya, tidak boleh makan dan minum. Nelan kalau bisa sampai nelan sisa di situ jangan makan. Orang solat itu sunat muakkad sikat gigi dulu. Pertama, sikat gigi itu membuang sisa-sisa yang ada. Mungkin banyak makan jambu, makan jengkol, membuat mabuk ikan kiri dan kanan. Itu sikat gigi kita. Jadi sunnah, namanya bersiwak. Bersiwak ya. Dalam sholat ada zakat. Apa? Apa zakat dalam sholat? Masa kita mengasih zakat fitrah dalam sholat? Ada. Apa kira-kira dalam sholat itu ada zakat? Dikasih hadiah. Siapa yang bisa, insya Allah kalau sampai waktunya keluar. Berceramah. Gimana sholat berceramah? Dalam sholat itu zakat, yaitu 24 jam kita diberi oleh Allah waktu. Hanya Allah minta saja, zakati dong 5 waktu saja. Berapa lama? Tergantung. Bagi yang lambat bacaannya, khusyuknya banyak, mungkin satu sholat itu bisa 5 menit, 10 menit. Kalau 10 menit berarti 50 menit. Masih ada 23 jam 10 menit. Milik kita, milik Allah hanya 50 menit. Bagi yang kurang khusyuk mungkin 5 menit. Bagi yang memang kepingin cepat karena udah datang pacar menjenguk, ya mungkin setengah menit. Allah Akbar, subhanallah, assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Ini pakai perangko kilat. Pakai kalau JNE itu apa itu? Yang paling cepat sekali ke pengirimannya itu. Iya, pakai waktu jam saya sudah nyampai dah. Itu ada yang cepat seperti itu, tergantung. Yang pasti 24 jam 5 waktu harus disakati oleh kita. Kalau tidak, kotor hari itu ya. Di dalam zakat ada haji. Simbolistis haji dia zakat apa? Ayo, halo. Kalau ada yang tahu ini, insya Allah saya akan memerintahkan seorang cewek datang sini untuk menjenguk besok. Haji, yaitu orang haji tujuannya kemana? Ke Mekah, ke Ka'bah. Kita menghadap ke arah kiblat apa menghadap kiblat? Apa yang kita temukan di kiblat itu apa? Ka'bah, dua-duanya. Orang haji kalau tidak tawaf sahnya nih, tidak sah. Orang sholat kalau tidak menghadap ke arah kiblat sah nggak sholatnya? Tidak sah. Dua-duanya sama. Maka sholat itu Bapak dan saudara-saudara sekalian, ibadah yang wala zikrullahi akbar, sebab merangkul semua ibadah-ibadah yang lain. Subhanallah. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi kata kuncinya oleh banyak para guru kita, para ulama kita memberikan takaran dan ukuran. Orang yang sukses sebenarnya bukan dia banyak uang, bukan dia kaya, bukan dia jabatannya tinggi, bukan dia dipanggil oleh orang imam, dipanggil oleh orang raja, ratu, dipanggil kebesarannya, bukan. Tapi orang yang sukses adalah
orang yang bisa menjadikan solat sebagai pengendali dia. Makin baik solat kita, maka sukseslah hidup kita. Maka makin jelek solat kita, biar hebat kehidupan dunia kita, maka makin hancurlah kita. Maka solat adalah zikir yang paling besar. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang paling baik solatnya. Maka Allah katakan, pada aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk di dalam solatnya. Maka kata Allah, Bapak dan Ibu, Bapak saudara sekalian, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan solat sebagai penolong kita. Jaminan Allah itu. Allah memberi resep paracetamol kalau kita pusing hidup. Paracetamol Allah yaitu dirikan solat. Makin solat baik, makin mantap hidup kita, Bapak dan Ibu sekalian. Bapak sekalian, meskipun kita berada dimanapun kita, tidak soal. Tapi kalau sholat kita sudah baik, tidak masalah mau berada di mana kita. Tidak ada masalah itu. Perbaiki sholat. Ketika kita sholat baik, maka hidup kita menjadi baik. Insya Allah, mati kita pun akan baik. Akhirat nanti pun akan baik. Sekira ini pengantar dari saya.